Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Islamiyah Widodaren, Bapak Ibu guru, serta karyawan, seluruh sivitas akademika di SMK Islamiyah Widodaren, yang saya banggakan dan yang luar biasa, siswa-siswi SMK Islamiyah Widodaren, yang hari ini bersama-sama kita melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan. Subhanallah, alhamdulillah kita bisa menikmati kegiatan di bulan Ramadan tahun ini meski dalam situasi pandemi. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, marilah kita tetap menyanjungkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena inspirasi kehidupan itu dari beliau, semangat kehidupan itu dari beliau, sehingga kita bisa menjalani kehidupan sampai hari ini itu terinspirasi dari beliau. Adik-adikku, siswa-siswi SMK Islamiyah Widodaren, saya diberi tema Tetap Indonesia. Karena itu saya kasih bendera di sini merah putih, dan di sini ada Aku Indonesia. Ini mengingatkan kepada kita karena sekarang ini kita berada di era revolusi 4.0. Saya nggak mau jelaskan itu apa revolusi 4.0. Yang jelas sekarang kita menghadapi situasi di mana kita hidup tidak hanya kehidupan yang nyata kita hadapi sehari-hari, tetapi kita lebih banyak ternyata hidup di dunia digital. Karena itu literasi digital, ya, kemampuan dan kompetensi kita di dalam dunia digital itu harus kita kuasai. Kenapa? Oh, mari kita lihat. Ada beberapa informasi yang menarik yang harus kita jaga di dalam keindonesiaan kita ini. Ya, mari kita lihat ya. Yang pertama, ya, kita ini negara yang hidup di negara Indonesia. Nah, ternyata di negara Indonesia itu merupakan negara yang memiliki penduduk yang besar, Muslim terbesar di dunia. Wah, keren nggak? Muslim terbesar di dunia. Ini modal yang luar biasa, ya. Modal yang luar biasa bagi kita. Ya. Yang kalau tidak kita kuatkan, maka kita akan terlena dengan besarnya jumlah itu. Tapi kita kelola dengan baik, mari kita lihat. Sebentar lagi, negara kita sedang berusaha keras agar Muslim yang terbesar tadi menjadi aset, sehingga menjadi pusat peradaban Islam masa depan. Yang ini nanti diharapkan mereka, orang-orang Muslim di seluruh dunia, itu belajar Islamnya itu ya di sini. Belajar Islamnya itu di mana? Di Indonesia. Itu harapan kita. Keren nggak? Bagaimana kalau kita menjadi tempat rujukan belajar? Berarti kita harus bersiap-siap diri untuk menjadi pusat kajian Islam. Maka kita harus menyiapkan diri kita, masyarakat kita sebagai apa? Model Islam dunia, role model Muslim in the world. Wah, keren gitu. Karena itu, apa yang harus kita siapkan? Generasi muda harus menjadikan Indonesia kita itu stabil. Stabil ekonomi,
stabil politik, stabil sosial, stabil budaya. Oh, itu prasyarat itu. Nah, karena itu supaya Indonesia itu menjadi stabil, maka kita harus berani menjadi pusat moderasi Islam di dunia. Jangan malah justru sebaliknya. Ya. Pusat teroris, no. Berarti kita harus berlepas diri dari itu, tapi kembali kepada pusat moderasi Islam di dunia. Maka kita harus jaga. Gitu. Apa yang harus kita jaga? Yang pertama, sebagai pusat moderasi Islam dunia, kita harus kuatkan. Apa itu? Posisi Indonesia, posisi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Posisi Islam sebagai agama yang tidak radikal. Nah, karena itu kita punya modal kemajemukan. Kita punya modal keragaman. Kita punya modal suku, bahasa, budaya, dan agama. Ini modal kita, gitu ya, modal yang luar biasa saya kira. Nah karena itu ini harus kita jaga. Kalau tidak berbahaya sekali. Ada potensi disintegratif. Nah, ada potensi itu sehingga kita punya keberagaman yang moderat itu. Tetapi keragaman yang beraneka itu jangan sampai berpotensi untuk destruktif atau merusak. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, harus bersama-sama merawat Indonesia. Nah, begitu. Nih, karena itu Islam harus, atau agama kita harus berfungsi sebagai perekat sosial. Ini. Apa maknanya Islam sebagai perekat sosial itu? Kita harus mampu menjadi teladan dalam menghormati orang lain. Harus mampu menjadi teladan dalam menghargai perbedaan. Harus menjadi teladan dalam memahami orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Nah, seringkali kita punya keyakinan kita kan begini ya. Kita tuh merasa bahwa Islam paling benar. Benar nggak? Islam paling benar. Harus diyakini itu, satu. Yang kedua, Islam yang membawa ke surga. Benar nggak? Dua-duanya betul. Itu keyakinan. Tetapi, mari kita lihat. Di tengah-tengah kita ada implikasi eksternal ini masalahnya. Di tengah-tengah kita ada orang yang memiliki keyakinan berbeda. Mereka hidup di tengah-tengah kita. Yang kita harus juga hormati dan menghargai. Ya, jadi ini yang harus menjadi titik tekan kita di situ. Karena itu Anda siswa-siswi SMK Islamiyah Widodaren atau kita semua itu sesungguhnya adalah wakil Islam di sekolah. Kita ini adalah wakil Islam di sekolah. Islam tidak sama dengan kekerasan. Islam menjadikan kita atau mengharuskan kita menjadi anak yang soleh dan cerdas. Ini harapan kita bersama. Sehingga tampilan kita di sekolah itu adalah perwujudan dari Islam. Nah, maka dari itu mari kita lihat bersama, ya, kita saksikan bagaimana Islam rahmatan lil alamin itu bisa terwujud dalam kehidupan kita di sekolah. Karena sesungguhnya Islam yang rahmatan lil alamin itu muncul dalam sikap demokrasi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di tengah keragaman suku, budaya, dan agama. Nah, kita juga lihat nih anak-anak kita atau adik-adik ini yang sekarang di SMK, ya, bangsa kita itu adalah bangsa yang besar.
beribu-ribu, puluhan ribu pulau itu ya. Berapa kabupaten kota tuh? 446 kabupaten kota. Berapa puluh ribu, ada 62.000 kecamatan, penduduknya berapa, gurunya berapa, siswanya berapa. Luar biasa, banyak sekali. Ya nggak? Kekayaan kita begitu luas, keanekaragaman kita begitu besar. Yang di situ memunculkan yang disebut dengan keragaman, kebinekaan yang harus kita jaga. Kita kelola untuk menciptakan satu harmoni. Saya teringat pesan Rasulullah Muhammad SAW ketika hadir ke muka bumi ini dengan membawa satu pesan yang luar biasa. Nah, ada satu video menarik yang bisa kita saksikan ya. Berikut ini, mari kita saksikan. Islam datang selalu menjadi rahmah, menyebarkan kasih dan sayang. Sebelum Islam datang, kehidupan di Mekah dipenuhi perilaku jahiliyah. Anak perempuan dikubur hidup-hidup, yang kuat menindas yang lemah, manusia diperjualbelikan seperti barang. Nabi Muhammad datang membawa pesan kasih sayang. Kaum ibu dan perempuan diangkat derajatnya. Yang kaya dan miskin disejajarkan. Budak-budak dimerdekakan. Islam datang ke Madinah menghentikan pertikaian panjang antar suku-suku yang berseteru. Ansor dan Muhajirin dipersaudarakan. Yahudi dan Nasrani dilindungi. Permusuhan diganti dengan kasih sayang dan persaudaraan. Ketika Futuh Makkah, Nabi Muhammad datang dengan puluhan ribu pengikutnya. Saat itu, bisa saja umat Islam membalas dendam kepada orang-orang Mekah yang dulu menyakiti. Tetapi Nabi berseru, ini bukan hari balas dendam dan pertumpahan darah. Ini adalah hari permaafan. Selama 900 tahun, Islam membangun Eropa sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan. Bahkan, beberapa orang Nasrani dan Yahudi ada yang diangkat jadi pengawal raja dan menteri. Ibnu Rushdi, filosof Muslim, bekerja sama dengan Maimonides, filosof Yahudi. Islam datang ke Indonesia dengan pesan kasih sayang dan perdamaian. Sunan Kalijaga menyebarkan pesan Islam melalui wayang dan kesenian. Untuk menghormati agama Hindu, Sunan Bonang melarang umatnya menyembelih sapi sebagai hewan kurban. Meski tak ada pertalian darah, semua muslim bersaudara. Setiap muslim harus melindungi harta, jiwa, serta kehormatan sesama muslim. Saat melihat Ka'bah, Rasul pernah bersabda, betapa mulianya Ka'bah, tapi jauh lebih mulia kehormatan seorang muslim. Karena itu, Rasul berpesan, janganlah berburuk sangka, janganlah saling membenci, janganlah saling mencari-cari kesalahan, janganlah saling bermusuhan, janganlah saling mendengki, jadilah saudara dalam ketakwaan. Bukan hanya kepada sesama muslim, Rasul mengajarkan agar kita menjadi rahmah bagi semua manusia. Rasulullah biasa memberi makan seorang pengemis Yahudi tua. Dia tetap berbuat baik pada seorang Yahudi yang selalu menyakitinya. Bahkan, pada hewan dan tumbuhan, seorang muslim haruslah penuh kasih sayang. Seorang perempuan yang rajin ibadah, Rasul katakan tak akan masuk surga karena perempuan itu pernah mengurung kucing tanpa memberi makan. Di agama ini, tak ada tempat bagi orang yang di hatinya tak ada kasih sayang dan kelembutan. Islam datang seharusnya menjadi rahmat bagi alam semesta. Hormati semua manusia tanpa melihat suku, ras, dan agama. Semua anak cucu Adam adalah saudara. Kita diciptakan berbangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal dan saling belajar. Lindungi alam dan lingkungan, sayangi tumbuhan dan hewan sebagai sesama makhluk Tuhan. Seorang muslim haruslah ada di barisan terdepan dalam pelestarian lingkungan. Mari buktikan Islam adalah rahmatan lil alamin dengan jadikan diri kita sebagai penyebar kasih sayang bagi semesta. Ya, terima kasih sudah menyaksikan tadi ya. Jadi Islam rahmat dalil alamin, dan Anda, kalian semua, anak-anak siswa-siswi SMK Islam ya,
adalah penebar kasih sayang, penebar rahmat bagi seluruh semesta. Nah, ini sangat penting ya, sangat penting bagi kita ya, untuk memahami kalau Nabi saja mengajarkan akhlakul karimah, Nabi mengajarkan Islam yang ramah, yang rahmatan lil alamin, bagaimana dengan kita? Masa kita justru sebaliknya? Tentu tidak demikian. Nah, mari kita lihat bagaimana posisi negara kita, posisi bangsa kita di tengah indeks pembangunan manusianya. Ternyata agak sedikit memalukan ya, terkait dengan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan itu. Indeks kita itu di bawah Singapura, di bawah Malaysia, bahkan di bawah Thailand. Jauh lagi. Belum lagi kalau kita melihat dari daya saing, bahkan kita kalah dari Filipina. Bagaimana mau bersaing di sana? Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini ada tips ya bagi kita. Tapi sebelum tips itu, ada 5 hal yang harus kita kuasai dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Sebelum 5 hal itu, mari kita lihat yang 4 hal ini. Peran kita. Yang pertama, ya, terkait dengan Islam rahmatan lil alamin tadi. Yuk, sebagai bangsa Indonesia, kita bangga. Bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Apa konsekuensinya? Produktif. Kalau kita mau produktif, ya, produktif itu artinya begini nih. Kita create konten, berkarya untuk bangsa. Kita cintai produk sendiri, ternyata produknya nggak ada. Kemarin baru saja Ngawi itu kerjasama padi, hasil padi dari Ngawi akan dimanfaatkan oleh DKI Jakarta. MOU kerjasama itu bagian dari produksi dalam negeri, digunakan oleh saudara-saudara kita di tempat yang berbeda. Apa karya Anda sebagai bentuk kecintaan kepada bangsa ini? Satu. Yang kedua, bangga sebagai Muslim. Yuk kita tunjukkan, kita adalah perwujudan dari Islam. Kalau Anda kasar, Anda bengis, Anda jahat, Islam jadi begitu persepsi mereka. Yuk kita tunjukkan Islam yang ramah, Islam yang toleran, Islam yang menghargai. Itu adalah bangga sebagai Muslim. Yang ketiga, sebagai remaja Islam. Anda berorganisasi enggak? Rohisnya jalan enggak? Rohisnya itu benar-benar menjadi bahan media untuk menebarkan Islam rahmatan lil alamin, atau hanya sebagai ajang kumpul-kumpul yang nggak produktif. Nah, gitu. Yang terakhir, apa yang sudah dilakukan selama ini untuk mewujudkan perdamaian? Nah, ini menjadi penting saya kira ke depan untuk membekalkan diri kita kepada 5 hal yang nanti akan saya sampaikan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Apa itu? Ya, tip yang harus dikuasai dalam menghadapi revolusi industri. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, masih ingat surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa yang Nabi lakukan setelah itu? Apakah Nabi kemudian membuka kursus baca Iqra gitu, bikin buku Iqra, kemudian anak-anak dikumpulin, ayo kumpul, latihan baca, ayo Iqra. Tidak. Yang Nabi lakukan adalah melakukan pembacaan terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi bangsa Arab saat itu. Dia lihat pasar, dia lihat masyarakat, dia lihat sistem politik. Dan dia katakan dengan tegas, dengan berpikir mendalam. Itulah yang disebut dengan critical thinking and problem solving. Siddiq, karena itu sifat Nabi yang pertama itu adalah siddiq. Jujur, benar. Berkata benar, jujur. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Itu siddiq.
Karena itu Nabi kritik kepada bangsa Arab saat itu, Anda jangan sembah berhala, jangan dewa-dewakan pangkat, jabatan, uang, itu semuanya adalah berhala-berhala. Terus apa? La ilaha illallah. Karena itu tauhid itu ajaran pertama yang sebagai apa? Problem solving. Ekonomi basicnya tauhid, politik basicnya tauhid, sosial budaya basicnya tauhid. Itu adalah problem solving yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kompetensi berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, kompetensi yang pertama yang harus Anda kuasai. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang fatonah. Fatonah itu dalam bahasa kita itu disebut cerdas. Orang cerdas hari ini adalah orang yang memiliki keterampilan kreatif. Ya, kreatif, inovatif. Creativity and innovation. Creativity and innovation. Oke, di situ. Apalagi Anda siswa-siswi SMK yang terkenal dengan kreatif dan inovatifnya. SMK bisa apa? Bisa kreatif, bisa inovatif, meng-create sesuatu. Nah, ini harus dikuasai nih, apalagi di dunia digital ya. Berarti literasi digital Anda harus matang. Yang kedua, yang ketiga, Nabi itu memiliki sifat amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Kompetensi yang harus ada, harus hadir saat ini itu adalah collaboration. Collaboration itu kerjasama. Kerjasama tidak mungkin dibangun tanpa ada trust. Trust itu adalah kepercayaan. Kepercayaan tumbuh kalau ada di situ adalah amanah. Tanggung jawab. Ada tanggung jawab, ada kepercayaan. Itulah kerjasama yang bisa dibangun. Karena itu setelah Anda belajar di SMK, Anda mulai mendapatkan kepercayaan diri karena Anda kreatif, Anda produktif, Anda inovatif, Anda berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah. Anda dipercaya karena sudah punya branding. Apalagi sekolah Anda sudah memiliki brand, bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di sana, dan disitulah amanah Anda dapatkan untuk bekerja di institusi-institusi mereka. Itu collaboration. Yang keempat itu adalah communication. Dalam bahasa sifat Nabi itu adalah tabligh. Tadi syidik sudah, fatonah sudah, kemudian amanah sudah, sekarang adalah tabligh. Tabligh itu communication. Communication itu bukan hanya sekedar PR ya, public relation, bukan hanya sekedar itu, tapi ada kalau dalam Islam itu ada ta'dib. Ada akhlak di dalam berkomunikasi, baik sesama, antar dengan orang yang lebih tinggi atau orang yang lebih rendah dengan penuh kasih sayang. Itu adalah communication. Kalau dalam bahasa sekarang ya public relation. Berapa platform digital yang Anda punya? Dari yang Anda punya, mulai dari TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, Facebook, atau yang lain, mana yang Anda optimalkan? Mana yang Anda create untuk menjadi bangunan komunikasi brand Anda? Di situ. Jadi itu 4 kompetensi yang harus dikuasai. Nah, yang terakhir, yang tidak termasuk bagian dari yang keempat itu adalah computational logic, berpikir komputasi. Maksudnya apa? Ini kompetensi abad 21. Betul itu. Kompetensi RE40. Computational logic itu berpikir penghitungan logika penghitungan. Gimana bahasanya ya? Yang paling mudah itu. Dalam asesmen nasional yang nanti akan dilakukan di semua sekolah di akhir tahun ini, itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Pada asesmen kompetensi minimum, di situ ada literasi
dan numerasi. Nah, di sini computational logic itu pada wilayah numerasi. Literasi, baca, tulis, hitung, dan seterusnya, sampai ke literasi digital. Kemudian numerasi itu ada level kognitif, ya, level keterampilan berpikir komputasi yang betul-betul diukur, sehingga melalui assessment itu diharapkan mampu memotret, memberikan blueprint atau cetak biru bagi anak-anak untuk leveling. Anda ada di level mana? Anda TPA-nya, tes potensi akademiknya sampai di mana diajarkan. Karena itu 5 bekal tadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, karena itu mari kita terus berupaya sekuat tenaga untuk ya bersama-sama kita membangun peradaban yang lebih hebat. Kalau ingin berubah, ayo kita kuasai 5 hal tadi. Syidik, amanah, tablik, fatonah, tambah computational logic, itu. Atau jangan seperti ini. Hanya orang gila yang menginginkan perubahan, namun tindakannya selalu terus sama. Mau berubah atau enggak? Nah, tentu di sini ada modal. Nah, karena itu yang terakhir, yuk ini sebagai tugas kegiatan Pondok Ramadan. Silahkan anak-anak, mari kita gali modal kita, ya. Siapkan kertas. Yuk, di situ ada kertas, jari kita gambar di kertas itu, ya. Sama seperti di situ. Tulislah setelah digambar jarinya, tulislah di 5 gambar jari tentang sifat yang akan Anda lakukan untuk kesuksesan Anda sendiri agar menjadi pecinta bangsa, negara, dan agama. Berarti yang ditulis itu apa? Karakter yang Anda miliki sebagai modal. Pak, boleh nggak menuliskan yang 5 yang tadi? Ya, terserah Anda, boleh aja. Gitu ya. Itu kalau betul-betul sudah ada. Kalau belum ada, apa yang ada sebagai modal dasar, ya, modal awal untuk membangun citra diri positif Anda. Sehingga guru Anda tahu Anda di mana posisinya sekarang. Kumpulkan kepada guru pendidikan agama Islam Anda di sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk membangun citra diri seorang generasi muda Islam yang siap untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Tetap semangat, tetap Indonesia. Mari kita terus gelorakan semangat untuk beribadah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, di samping terus menggelorakan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Ada sesuatu yang luar biasa itu dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya itu dari saya pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.